Huh, kalian pasti ngeklik karena judulnya. Ayo rak ngaku, gue ngaku ya. Tapi kalau kalian yang nonton ini tuh cowok, ini juga berguna. Jadi mungkin pacar kalian atau istri kalian itu nggak begitu concern masalah itu, atau mungkin malah lihayan kalian ya dalam bahasan kali ini gitu kan. Jadi kalian bisa ngajarin gitu. Merawat Miss V itu penting guys ya. Jadi kalau misalnya di luaran bilang cewek-cewek itu nggak boleh banyakan makan timun, makan pepaya, makan nanas, makan apa mana ya, pokoknya makan makanan yang membuat keadaan Miss V-nya tuh nggak baik, entah jadi becek, entah jadi keputihan, entah jadi bau, apa gimana ya, macam-macam di luaran sana. Tapi ini juga kiat-kiat yang dilakukan dari luar gitu, dan ini yang biasa aku lakukan. Aku akan sharing ke kalian. Mari kita bahas cara merawat Miss V. Sopan banget kata-kataku Miss V, biasanya memek ngono ya kan. Cara merawat Miss V. Yang pertama banget ya, kalau cewek-cewek itu beli celana dalam baru harus dicuci. Ya. Karena apa? Karena itu tuh bersentuhan langsung sama alat vital kalian, Mbak Memek mungkin langsung bersentuhan langsung gitu. Sama alat kelaminmu tuh langsung bersentuhan langsung. Ya kan? Kita nggak tahu bakterinya sekecil apa yang bisa jalan-jalan kemana-mana gitu kan. Apalagi itu kalian belinya di mall atau di pasar, di mek-mek wong, rak ngerti tangannya bekas opo ya kan, bar mangan petis kangkung, nyomot-nyomot ya pedes gitu. Kalau kalian beli celana dalam itu usahakan ya itu dicuci dulu gitu, nyampe rumah dicuci, nggak langsung terus beli celana dalam karena kalian suka nih sama mereknya, bentuknya, warnanya, wes nafsu pengen selepet nganggo ngono kan. Tahan dulu, kita nggak tahu ya itu ada apanya gitu kan, karena ini vital banget. Kalau misalnya langsung kalian pakai ternyata virusen, ternyata bakteri, iritasi dan segala macamnya yang kita nggak tahu gitu kan. Jadi biasakan, ini nggak kayak beli baju biasa. Mungkin biasanya kalau kalian beli baju karena saking kepepetnya ya, beli baju beli langsung dipakai gitu di tempat. Tapi beda sama ini, celana dalam itu beda, wahai wanita gitu ya. Nah iki sing ndelok lanang tolong dilek kayak bojomu ya, suruh pelan-pelan ya, habis ini dipakai kalau udah dicuci. Itu yang pertama, yang awal banget yang mesti kalian perhatiin ya, untuk menjaga kesehatan Miss V gitu ya dari luar. Yang pertama itu. Yang selanjutnya ini bersihkan Miss V ya, alat vital kalian, memekmu kipas mandi, cewek gitu, nggak sekedar sabunan. Kan nek sabunan gue sabun batang misal terus ngono tok bar, atau pakai sabun cair yang isik-isik doang selesai, nggak kayak gitu. Cowok biasanya lebih paham karena lihatnya langsung gitu kan. Nek wedok dulu kan rada harus nungging, jengking dan sebagainya gitu kan. Jadi Miss V itu kan ada lipatan-lipatan yang nggak kelihatan, apalagi kalau kayak aku agak gendut gitu kan, agak berisi, memel sitik gitu kan, mesti ada lipatan-lipatan yang hari-hari itu selalu tertutup ya, berlapis-lapis. Celana dalam rangkepan katok meneh, apa celana dalam langsung katok, jeans ketat lagi, atau apapun pakaian kalian, tapi kalian harus bersihinnya tuh bener-bener teliti gitu. Mungkin kalau kalian seharian ada di luar ya, nek kowe kemeringet neng gulu, mbok lapi bar. Dan nek sing ngisor sing kemringet kowe ngelapine piye, ngerogoh-rogoh katok. Kan ya ora pantes nek di tempat umum ya. Sing kemringet wajahmu, mbok sentor kipas angin, mbok lap, mbok sentor kipas angin bar. Lah mosok kowe nang ngarepmu meh ngangkang mbek kipasan, rak mungkin ya to, mikir gitu loh. Jadi pas kalian mandi sehari 2 kali itu tadi ya, dibersihinnya tuh beneran gitu. Kalau bisa pakai air anget, apa rebusan air sirih, daun sirih ya kan, sesuai sama orang tua zaman dulu tuh harus dibersihinnya pakai itu tuh nggak apa-apa, nggak masalah. Nggak usah nih ya, bersihinnya tuh nggak usah sampai dalam, ngerti nggak? Harus teliti lipetan-lipetannya ya, bagian luarnya aja, nggak usah sampai dalam. Kau cuci tangan, gue sabun terus boleh bokin jero, ora ngono konsepnya ya, bagian luar aja. Nanti bagian dalam tuh metabolisme tubuh dan apanya yang dari tubuh kita sendiri tuh bisa bersihin itu gitu loh, macam-macam caranya. Yang itu akan dibahas sama dokter, bukan sama aku gitu kan. Itu dibersihin, bukan terus sak jerun-jerunnya mbok resiki ora loh ya. Jadi bagian luarnya aja, lipetan-lipetannya, labila minor, mayor, bla bla blanya itu tuh kalian bersihin. Dan bersihinnya tuh kan pakai sabun ya.
Jangan pakai sabun sembarangan. Yang penting murah mbak, yang penting sabunan orang ngono. Kalau bisa nih aku menyarankan tuh ada sabun khusus kewanitaan ya kan, yang pH-nya cocok. Kan tak kok pH itu apa mbak, searching neng Google goblok. Ya, intinya ada sabun khusus kewanitaan yang nggak sama kayak sabun mandi gitu kan, yang jelas biasanya yang bagus itu nggak ada wanginya. Biasanya tuh nggak ada wanginya, nggak ada baunya, jadi plain aja gitu yang bagus ya, pH-nya cocok ya. Usahain belinya tuh jangan onlinean yang tidak terpercaya, tapi belilah di tempat-tempat yang terpercaya. Larang sih tidak masalah, tapi nek kowe napa-napa ki iso ada gitu loh outletnya, pertanggungjawabannya, bla bla apa segala macam gitu loh ya. Jangan terlalu tolol mementingkan yang penting murah. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah pilih celana dalam, jangan cuman ih bagus mbak, renda-renda, ih bagus mbak warnanya, enggak, jangan gitu. Tapi pilihlah celana dalam yang berbahan halus, berbahan nyaman, enak. Karena itu kamu pakai celana dalam kira mungkin blong-blongan kue kaos saudel terus katok jero, kira mungkin pasti akan ada rangkepan-rangkepan lain gitu loh. Jadi kalau kalian milih celana dalam, usahain tuh yang nyaman. Kenapa aku waktu itu beberapa kali bikin video, yang pertama G-string, yang kedua ketika ditanya tentang celana dalam itu aku menyarankan untuk belilah celana dalam yang nyaman dan gak ada garisnya ini loh. Kan ada tuh dijual ya, sekarang kan udah murah, nggak kayak zaman dulu. Zamanku pas SMA nyari kayak gitu tuh mahal. Sekarang wis murah-murah ono neng dindi. Jangan yang pinggiran, ngerti rak sih kowe? Bayang iki kan katok guys, segitiga. Piye tuh segitiga? Kan begini ya. Nah, pinggiran ini loh jahitan yang go bolongan sikilmu, bolongan paha ya, selangkanganmu. Itu jangan beli yang jahitannya tuh terlalu tebel yang nggak melar. Jadi kayak gedabel, terus nek mbok rangkepi, apalagi kamu gerak-gerak jalan-jalan, berending apa berengen, iritasi abang-abang, luka, kayak gitu-gitu loh. Apalagi kalau kalian pilih bahan yang panas. Atau yang penting murah mbak, 10.000 untuk telu, bahannya panas, kemeringet, kok nyipasimu piye. Usahain bahannya itu nyaman gitu loh. Jangan yang jahitannya gedabel banget. Jangan yang nggak apa-apa mbak, murah, modelnya aku suka, warnanya aku suka, tapi tidak memperdulikan kenyamanan dan kesehatan mano. Kok mano? Emang kok bermano ya kan? Nggak memperdulikan alat vital kalian gitu loh. Nggak memperdulikan, karena kan itu akan terlapis-lapis gitu loh. Nek lembab terus kowe gimana? Ntar nggak nyaman, ntar keputihan, bingung kowe toh. Itu. Yang selanjutnya, hindari celana dalam yang ketat. Aku tahu kalian pakai celana dalam mungkin pengen terlihat agak merit agak jadi singset gitu kan. Tapi jangan dipakai setiap hari. Mungkin untuk event-event tertentu kalian harus pakai dress yang super ketat, yang emang harus ke kawinan orang atau kawinan kamu gitu, atau acara apalah yang menurut kalian penting dan harus pakai celana yang ketat-ketat dan berlapis-lapis itu tadi, nggak apa-apa sekali gitu, tapi habis itu kan harus di treatment apa segala macam. Tapi jangan dipakai itu setiap hari, karena kalau celana dalamnya itu ketat, muncrat toh. Kalau celana dalamnya itu terlalu ketat, yang pertama itu akan lembab, yang kedua binget. Kue ngerti binget ra toh? Nek kue nganggo karet gelang kesempitan yang kene, terus kan kalau pas buat lepas tuh kan ada bekasnya toh. Nah itu tuh binget di selangkanganmu, ngerti ra? Selangkangan mbek weteng, nah itu tuh nggak bagus. Belum lagi kalau habis pakai celana dalam ketat, mbok kasih korset sing ketat ya toh, baru gue jek mbok kayak rok meneh panase kaya apa bayangke ya toh. Bayangke raimu ki di ngono ke. Hah, mikir ra? Akan selembab apa, akan sesumu apa gitu loh memekmu kuwi mbek selangkangane sak bokonge. Makanya berending berengen, berending iritasi, beruntusan. Ya kan, dan macam-macam gangguan lainnya gitu. Sampai mungkin kalau yang sering terjadi itu kan di cewek keputihan ya, karena kelembapan itu tadi nggak bersih ini. Apalagi kalau kalian mens gitu kan, sering-seringlah ganti pembalut gitu loh. Apalagi kalau mens itu jangan, ya enak sih celana dalam ketat gitu kan, biar nggak kemana-mana, pembalutnya enak, tapi jangan ketat-ketat banget, ngerti nggak? Intinya begitu ya, kita harus berjaga-jaga untuk merawat vagina itu tadi. Karena kalau misalnya udah sampai kejadian ada penyakitnya, mungkin berawal dari keputihan yang sampai berwarna, berbau, apalagi sampai hijau gitu kan. Ampun kok piye ya kan. Jangan insecure kalau kalian ada di posisi itu, tapi datanglah ke dokter gitu loh. Ikuti step-stepnya. Jangan takut kalau kalian udah seperti itu, jangan takut untuk ke dokter. Dengan beranggapan aku takut kalau aku ketahuan ada penyakitnya, jangan kayak gitu. Aku nek mbok ben-ben ke tiba-tiba jadi besar gitu loh masalahnya, ngerti nggak? Ya ini adalah cara-cara yang sering tak praktekkan
Dan aku share ini ke kalian, semoga bermanfaat juga. Kalau ada cara merawat Miss V dari dalam yang masalah makanan mungkin, atau ada suplemen, olahraga, dia itu bisa dipraktekkan. Tapi ini aku share ke kalian yang biasa aku praktekkan, yang simple, karena menjaga kebersihan ya. Kalau misalnya kalian emang tipe wanita yang suka jadi tempat untuk celup-celup ya, rutin-rutinlah ke dokter untuk cek itu gitu. Nggak masalah, aku tidak menyalahkan gitu ya, aku tidak mau menghakimi seseorang. Ingat ya wahai para wanita, tubuhmu ini adalah satu-satunya tempat kalian hidup ya, satu-satunya. Kau ra iso mencelok neng tubuh orang lain tuh nggak bisa. Dan badanmu ini adalah aset, termasuk Miss V-mu itu juga adalah aset, ya kan? Buat cowok-cowok yang nonton ini nek ngomong mbak praktek cuang, kamu rak tau tak samplok gue HP ya kan? Nah, sampai merot ya toh. Kau rasa nengkene minggir, rak butuh kowe ya, aku minggir. Ya, carilah konten-konten cewek-cewek lain yang buka-bukaan, sing belahan dadane ketok, sing sengaja buka susune. Ora nengkene, ya kan? Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa cek description box, ingat ada kode promonya. Dan see you on the next video. Bye.